Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Kita semua pasti sering dengar ya, kalau mau sukses itu kuncinya harus punya bakat luar biasa. Tapi, gimana kalau anggapan itu sebenarnya kurang tepat? Nah, kali ini kita bakal bongkar mitos itu dan lihat kenapa sikap ternyata jauh lebih penting daripada bakat. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Mana sih yang benar-benar jadi kunci buat sukses jangka panjang? Apa bakat hebat yang kita bawa dari lahir? Atau justru sikap yang kita bentuk dan kita asah setiap hari? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Kutipan ini benar-benar kena banget kan? Kita semua pasti kenal seseorang, atau mungkin pernah lihat atlet atau seniman yang bakatnya itu wow, luar biasa. Tapi entah kenapa karirnya gitu-gitu aja, atau malah meredup. Ini bukan karena bakatnya hilang loh, tapi karena ada yang lebih mendasar yang kurang. Sikap yang tepat untuk terus berjuang. Nah, fondasi dari sikap kita itu ternyata berawal dari cara kita melihat diri sendiri. Menurut penelitian super terkenal dari Carol Dweck, semua ini intinya ada di dua jenis pola pikir, atau yang biasa kita sebut mindset. Coba kita bedah satu persatu. Perbedaannya tuh jelas banget. Di satu sisi, ada pola pikir tetap atau fixed mindset. Mereka percaya bakat itu ya segitu-gitu aja, nggak bisa diubah. Makanya mereka cenderung hindarin tantangan, dan kalau gagal, wah rasanya kayak akhir dunia. Beda banget sama yang di kanan, pola pikir berkembang atau growth mindset. Mereka percaya kalau kemampuan itu bisa tumbuh lewat usaha. Mereka justru suka tantangan dan melihat kegagalan sebagai kesempatan buat belajar. Nah, ini dia nih, dasar dari sikap seorang juara. Oke, kalau growth mindset itu ibarat sistem operasinya, maka ada yang namanya grit atau kegigihan. Inilah mesin yang ngejalanin semuanya. Ini lebih dari sekedar bakat atau kerja keras sesaat. Ayo kita lihat lebih dalam. Yang menarik banget dari definisi ini adalah gabungan dua kata, gairah dan ketekunan. Jadi bukan cuma semangat yang meledak-ledak di awal aja, tapi juga kemampuan buat terus-terusan berpegang sama tujuan jangka panjang. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan pas lagi susah-susahnya. Ini soal stamina, bukan lari sprint. Dan ini fakta yang luar biasa. Risetnya Angela Duckworth ke kadet militer, finalis lomba mengeja, sampai mahasiswa top, itu nemuin hal yang sama. Orang-orang yang paling berhasil, itu bukan yang IQ-nya paling tinggi, tapi mereka yang paling gigih. Ini bukti kalau daya tahan mental, itu bisa ngalahin kecerdasan bawaan. Jadi, apa sih bahan bakarnya grit? Jawabannya, bukan motivasi. Motivasi itu kayak minuman berenergi. Ngasih dorongan sesaat, tapi abis itu cepet banget hilangnya. Bergantung banget sama mood. Nah, sebaliknya, grit itu ditenagai sama disiplin. Disiplin itu komitmen buat ngelakuin apa yang harus dilakuin, nggak peduli kita lagi ngerasa semangat atau enggak. Disiplin inilah yang akhirnya ngebangun konsistensi. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya, yaitu konsistensi. Inilah rahasia yang sering banget dilupain orang. Sukses itu bukan soal satu tindakan heroik sesekali, tapi soal tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin berulang-ulang kali. Prinsipnya sederhana tapi kuat banget, konsistensi selalu mengalahkan intensitas. Coba bayangin, lebih baik mana? Lari 30 menit setiap hari atau lari maraton sebulan sekali terus cedera? Tentu tindakan kecil yang stabil dan terus-menerus itu yang akan menang dalam jangka panjang. Jadi, poin pentingnya adalah kesuksesan itu bukan hasil dari satu lompatan besar. Sukses adalah tumpukan dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan setiap hari, tanpa henti. Setiap langkah kecil itu mungkin kelihatannya sepele, tapi seiring waktu efeknya jadi luar biasa besar. Kayak efek bola salju. Dan ini pengingat penting buat kita semua. Jangan sampai kita kejebak sama perfeksionisme. Kita nggak butuh hari yang sempurna di mana semua berjalan mulus. Yang kita butuhin itu adalah hari-hari yang bisa diulang. Sebuah sistem yang bisa kita jalanin bahkan di hari-hari yang lagi nggak enak sekalipun. Kemajuan itu datang dari apa yang bisa kita pertahankan. Nah, ini membawa kita ke sebuah ide yang sangat kuat dari buku Atomic Habits karya James Clear. Kalau konsistensi itu kuncinya, terus gimana caranya biar kita bisa konsisten? Jawabannya, dengan fokus pada sistem, bukan cuma pada tujuan akhir. Ternyata, kalau kita cuma fokus sama hasil akhir, ada beberapa masalah. Pertama, pemenang dan pecundang itu tujuannya sama loh. Semua tim sepak bola pengen jadi juara, tapi kan cuma yang punya sistem latihan terbaik yang berhasil.
Kedua, mencapai tujuan itu seringnya cuma perubahan sesaat. Kalau tujuan kita bersihin kamar, ya bersih saat itu aja. Tapi kalau nggak ada sistem kebersihan harian, ya bakal berantakan lagi. Dan ketiga, kita jadi menunda kebahagiaan sampai tujuan tercapai, yang bikin prosesnya jadi terasa berat. Kutipan ini adalah inti dari filosofi sistem. Hasil akhir kita, entah itu berat badan, pengetahuan, atau karir kita, itu bukan cerminan dari tujuan kita, tapi cerminan dari kebiasaan harian yang kita ulang-ulang terus. Jadi, kalau kamu mau mengubah hasil, ya ubah sistem harianmu. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Pesan utamanya adalah, kesuksesan itu bukan takdir yang ditentuin sama bakat. Bukan. Sukses itu sebuah keterampilan, sesuatu yang bisa dibangun, bisa dilatih, dan kendalinya ada di tangan kita sepenuhnya. Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya, mulai dengan adopsi growth mindset. Terus, kembangkan kegigihan dengan membangun disiplin diri. Utamakan konsistensi dalam setiap tindakan sekecil apapun itu. Dan yang paling penting, bangun sistem harian yang bikin kemajuan itu jadi sesuatu yang nggak terhindarkan. Karena pada akhirnya, sikap kamulah yang akan menentukan hasil akhirmu. Tentu saja, pembahasan ini bukan cuma buat diketahui, tapi buat dilakuin. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, sistem kecil apa satu tindakan yang bisa diulang, yang bisa kamu mulai bangun mulai hari ini juga? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.